Oke, saya Adri Syarizal, CEO Retail Team Indonesia. Nah, kali ini kita akan membahas tentang hal yang sangat simpel dan sederhana, yaitu manajemen keuangan sederhana para pelaku pedagang toko tradisional. Nah, kenapa saya lebih fokus kepada para pedagang pelaku toko tradisional? Karena kalau toko sembako, warung sembako yang masih tradisional, tidak menggunakan software kasir, mereka pasti tidak tahu berapakah laba bruto mereka karena mereka tidak menggunakan software. Karena kalau minimarket modern, mereka sudah bisa mengetahui laba bruto mereka dari software, dari berapa penjualannya, HPP-nya berapa, kemudian keuntungan kotor mereka sudah ketahuan. Nah, sedangkan para pelaku toko tradisional tidak tahu. Nah, jadi sebenarnya data yang bisa saya gunakan adalah data dari beberapa klien kami yang sudah menggunakan software kasir ya, ratusan bahkan sampai ribuan yang kita dampingi. Nah, logikanya ini saya bisa ngambil sampling dan bisa digeneralisir ya. Rata-rata pelaku toko retail, minimarket, modern mengambil keuntungan 10% ya. Nah, 8 sampai 12% sampai 5%, tapi dirata-ratakan kita ambil di 10%. Nah, jika keuntungannya 10%, ini laba kotor ya. Nah, misalkan Anda omsetnya 500.000 satu hari, maka dikali 10%, berarti keuntungan Anda adalah Rp50.000. Nah, terus bagaimana perlakuan uang 500.000 itu? Berarti 500.000 dikurangi 50.000 ada 450.000. Nah, 450.000 ini adalah modal barang Anda, sehingga Anda harus membelanjakan lagi uang yang 450.000 ini untuk pembelian barang. Nah, uang yang 50.000 ini adalah keuntungan kotor. Nah, kalau seandainya toko ini Anda tungguin sendiri, Anda kerjakan sendiri, Anda operasionalkan sendiri, berarti sudah bisa Anda ambil 50.000 ini. Terserah, mau digunakan untuk keluarga, kehidupan rumah tangga, dan lain sebagainya. Jadi, 10% inilah yang akan bisa Anda ambil ya. Nah, tentunya dari 50.000 ini Anda bisa sisakan juga untuk bayar listrik, ya, transportasi, dan sebagainya. Nah, jadi logikanya sangat simpel, 10% dari pendapatan harian Anda. Nah, jadi kalau penjualan Anda 500.000 bukan berarti itu keuntungan Anda semua ya. Jadi untungnya hanya 10% ya. Nah, itulah yang bisa Anda kelola untuk bayar listrik, untuk transportasi, dan untuk kehidupan harian. Nah, kalau 1 juta ya berarti Anda hanya memiliki 100.000. Nah, jadi keuangan sederhananya bagaimana? Nah, tadi yang 90% dibelikan modal lagi, yang 10% itulah yang akan Anda gunakan, Anda manage, mau ditabung, mau gunakan untuk kehidupan rumah tangga, sebagainya. Ada pertanyaan Mas Adri, Bang Adri, gimana kalau seandainya omset saya 500.000, satu hari saya kadang pakai 100.000, 200.000? Ya, boleh-boleh saja, nggak apa-apa, tapi nanti mungkin 2 bulan, 3 bulan lagi, toko Anda koit ya. Artinya kok itu apa ya, barangnya berkurang, nanti akan ada lagi, Anda investasi barang lagi, uang lagi untuk menutupi uang yang Anda pakai dari penjualan ya. Jadi begitu. Jadi kalau seandainya omset 500.000 satu hari Anda habiskan uang 100.000 sampai 200.000, berarti Anda namanya makan modal ya. Berarti besok sebulan, 2 bulan lagi kalau Anda kelakuannya seperti itu, perlakuannya seperti itu, ya wajar kalau besok barang Anda berkurang, berkurang, dan berkurang terus. Akhirnya Anda harus minjem bank, minjem suami atau istri, atau investasi yang lain sebagainya. Atau bank plecit, tapi jangan bahaya ya. Oke? Guys, begitulah cara memanage keuangan sederhana di toko tradisional. Nggak perlu ribet-ribet, simple dan sederhana banget ya. Jadi begitu. Saya Adri Syarizal, CEO Retail Team Indonesia. Salam.